Siapa sih yang nggak pengen gitu punya uang banyak? Tapi tentunya punya uang yang banyak ya harus diiringi dengan usaha dan kerja keras gitu Pak. Terkecuali nih kalau kalian itu anaknya konglomerat gitu. Nah, tapi ada sebagian orang yang pengen punya uang yang banyak dan mendapatkannya dengan cara yang instan. Sampai-sampai ada nih yang tergoda dengan ya praktik penggandaan uang. Tapi alih-alih mendapatkan uang, nyawanya lah yang jadi taruhannya Pak. Dan ya berakhir meninggal dunia. Nah, kali ini gue akan membawakan sebuah kasus serial killer yang menghebohkan warga Banjarnegara. Kasus ini juga bukan kasus yang sepele gitu Pak, karena sejauh ini korban yang dibunuhnya ditemukan jasadnya gitu udah mencapai 12 orang. Dan motif dibaliknya adalah penggandaan uang. Gimana cerita selengkapnya? Simak terus sampai habis Pak. Oke. Kasus ini sempat menggegerkan Banjarnegara Jawa Timur pada bulan Maret 2023 lalu Pak. Nah, sebelum ke kronologi kejadiannya, mari kita bahas nih latar belakang pelaku pembunuh sadis satu ini. Slamet Tohari atau Dukun Slamet ini adalah warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sosok pelaku pembunuhan 12 korban yang telah ditemukan saat itu. Dan dengan motif utamanya adalah penggandaan uang Pak. Dengan terungkapnya kasus ini cukup membuat warga sekitar resah. Warga sekitar ini khawatir gitu bahwa Mas Slamet ini masih memiliki kaki tangan yang bisa aja mengancam keamanan warga sekitar. Slamet Tohari atau sering juga dikenal Mbah Slamet gitu. Dia juga ini ternyata merupakan residivis yang sebelumnya pernah diamankan pihak kepolisian di wilayah Pekalongan pada tahun 2019. Karena kasusnya adalah pengedaran uang palsu Pak. Tapi setelah bebas, Mbah Slamet ini malah mengelabui orang-orang dengan cara praktik penggandaan uang atau menjadi dukun pengganda uang. Nah, rumah Mbah Slamet ini terbilang lebih bagus gitu dibanding dengan rumah warga sekitar. Di sebelah rumah Mbah Slamet ini terdapat sebuah bangunan yang terpisah dari rumahnya. Dan bangunan ini nampaknya begitu sempit dan sumpek gitu. Terus bangunan ini juga dicat dengan warna putih, biru, dan bangunan ini juga nggak ada jendelanya. Terus ya kayak terasa lembab gitu. Dan sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Slamet juga ini melarang gitu siapapun untuk masuk, termasuk istrinya sendiri Pak. Dalam ruangan itu cuma terdapat tikar dan terpal itu yang berwarna orange dan ditumpuk di pojok gitu. Tapi dalam ruangan itu juga terdapat sebuah lubang kotak yang berukuran ya kecil gitu dengan kedalaman kurang lebih 10 cm, dan di dalam lubang yang kecil itu ya kayak terdapat sedikit genangan air Pak. Dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan bermasyarakat, Slamet ini juga jarang terlihat atau jarang berbaur dengan warga sekitar. Ya meskipun dia ini juga seorang petani, tapi sosoknya ini jarang terlihat saat bertani gitu. Tapi Slamet ini adalah sosok yang royal kepada warga dan sering memberikan uang. Menurut tetangga sekitar, Mbah Slamet ini juga sering bergonta-ganti mobil Pak. Nah, selain itu juga rumah Mbah Slamet ini berada di pinggir dan bersebelahan dengan sungai, jadi jauh dari warga yang lain. Nah, warga sekitar juga kayak ya udah sih nggak terlalu peduli juga dengan Mbah Slamet ini gitu Pak. Penipuan yang berkedok dukun pengganda uang ini rata-rata kasusnya mempunyai pola sejenis dalam menjalankan aksi tipu-tipunya. Mereka ini mengaku sebagai kiai, mbah, atau yang bisa menggunakan ilmu pesugihan putih untuk membantu menggandakan modal usaha ataupun membantu yang sedang terlilit hutang atau keterpurukan ekonomi. Nah, buat ngeyakinin para korbannya, para pelaku ini cerdik gitu. Pelaku biasanya ini menambah foto uang itu bergepok-gepok ditambah testimoni keberhasilan uang gaib tersebut. Nah, cara itu juga dipakai buat memanipulasi korban agar terlihat berhasil dan meyakinkan para korban yang pada akhirnya banyak nih yang tertarik atas iming-iming penipu berkedok dukun pengganda uang. Begitu juga cara yang dilakukan si Mbah Slamet Tohari ini dalam menjalankan aksi tipu-tipunya. Ya tak jauh beda dengan kasus penipuan berkedok dukun pengganda uang lainnya gitu. Nah, tentu aja cara tersebut ini bagi orang yang percaya dengan hal itu, ya kemungkinan sedang terlilit hutang juga ada atau ekonomi sedang terpuruk.
Nah, mereka ini langsung tergiur gitu dengan praktik penggandaan uang itu, Pak. Dan ya bener aja gitu, menurut pengakuan si Mbah Slamet ini, para korban yang datang ke tempatnya semua itu pengen sugih gitu atau pengen kaya. Jadi karena terbuai dengan iming-iming Mbah Slamet, mereka ya seakan-akan gelap mata gitu dan terkelabui tipu daya Mbah Slamet ini, Pak. Saat meluncurkan aksinya, Slamet Tohari ini mengajak para korbannya ke lokasi eksekusi jelang petang hari dan melakukan ritual penggandaan uang di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ritual ini berlangsung di sebuah gubuk yang terbuat dari bambu dan kayu yang berukuran 2 kali 3 meter. Nah, di dalam gubuk ini, Tohari dan kliennya ini berbincang-bincang. Sebelum beberapa jam kemudian, korbannya ini diberikan minuman yang diberi racun potasium. Kira-kira 5 menit setelah diberi minuman itu, korban ini akan kehilangan kesadaran. Nah, kemudian korban ini dikuburkan oleh si Bapak Slamet ini atau si Mbah Slamet ini, ya dalam keadaan mereka ini masih menggunakan pakaian saat mereka masih hidup. Menurut pengakuan Mbah Slamet, bukan dari warga Jawa Tengah aja itu, melainkan kebanyakan korbannya ini berasal dari luar kota. Nah, terus gimana sih, kok malah warga atau orang-orang jauh gitu yang tahu akan keberadaan si Mbah Slamet ini? Terus gimana caranya? Apa ada promosi di sosmed atau dari mulut ke mulut aja gitu, Pak? Nah, dalam melakukan aksi kejinya tersebut, Tohari ini mengaku gitu tidak dibantu oleh siapapun saat mengeksekusi korban. Dia hanya melakukan sendirian dan tidak ada satupun orang yang tahu akan aksi kejinya tersebut. Namun ada rekannya yang berinisial BS. Perannya adalah mempromosikan Slamet Tohari bahwasanya dia dapat menggandakan uang dan membujuk sekaligus meyakinkan para korbannya. Nah, setelah berhasil meyakinkan para korbannya, BS ini mengantarkan korban ketemu dengan Mbah Slamet. Jikalau berhasil membujuk korban, BS ini mendapatkan komisi dari Mbah Slamet ya uang sebesar 5-10 juta rupiah. Itu, Pak. Tentunya ya polisi telah menetapkan BS ini sebagai tersangka karena dianggap turut melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan Slamet Tohari dikenakan pasal berlapis yaitu penggelapan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, Pak. Nah, terus gimana sih kronologi kejadian sampai kasus ini terungkap gitu? Nah, inilah korban terakhir Mbah Slamet dan sekaligus menjadi pintu terungkapnya kasus pembunuhan serial killer satu ini. Oke, awal mula terbongkarnya aksi sadis serial killer dukun palsu Mbah Slamet adalah berkat korban terakhirnya yang bernama Parianto yang berasal dari Sukabumi. Nah, berkat VN atau pesan terakhir korban yang bernama Parianto inilah kepada anaknya yang membuka pintu untuk terungkapnya kasus ini. Anak Parianto yang bernama Gildas Permana ini mengaku sebelum kejadian ini dia ini pernah diajak Parianto ke Banjarnegara dengan alasan untuk menemui temannya pada Juli 2022. Mereka berangkat naik bis dari Sukabumi dan turun di Wonosobo. Nah, kemudian sampai di terminal mereka ini dijemput sama perantara Mbah Slamet. Dan setelah itu mereka diajak ke Banjarnegara untuk menemui dukun Slamet. Setelah tiba di tempat Mbah Slamet, Parianto ini menemuinya dan mengobrol gitu. Tetapi ya si Gildas ini nggak tahu nih apa yang diobrolin Parianto dengan si Mbah Slamet karena dia ini berada di luar dan nggak ikut masuk. Sebelum ditemukan tewas, Gildas anak si Parianto ini menuturkan gitu, udah ya sekitar 6-7 kali dia ini mengantarkan ayahnya untuk menemui Mbah Slamet. Terkadang dia menunggu di depan rumah atau di depan SPBU terdekat. Waktu pertemuan pertamanya dengan si Mbah Slamet, Gildas ini mikirnya ya hanyalah teman bisnis karena ya ayahnya adalah seorang pebisnis gitu. Tapi setelah pertemuan kedua kalinya dengan si Mbah Slamet, Gildas ini tahu gitu kalau pertemuan ayah dengan si Mbah Slamet ini merupakan tentang penggandaan uang. Gildas yang tahu akan hal itu, dia ini sering menasihati ayahnya agar tidak melakukan aksinya tersebut. Tapi Parianto sendiri emang udah tergiur gitu oleh bujuk rayu Mbah Slamet dan perantaranya. Akhirnya pada 23 Maret 2023, kakak Gildas yang berinisial SR ini mendapatkan pesan berupa VN dari ayahnya. Nah, kayak gini nih VN-nya. Kalau di Sherlock, ini orang tuanya juga sama lah. Tapi kedatangan ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Satu kampung. Ini orang tuanya sekitar 100 meter rumahnya dia.
Iya, sama aja. Namanya kan Islam. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar bahwa yang ngantuk mulu, numpuk kali cuman tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong aja kayak orang mabuk. Dia ngabuk kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Yaudah ya. Dan kemudian pesan itu diteruskan ke Gildas. Dan Gildas yang mendengar VN dari ayahnya muncul kecurigaan nih, karena dia mendengar seakan-akan kondisi Parianto yang terancam. Nah, hingga pada akhirnya Gildas ini meminta bantuan saudaranya untuk menemani mencari ayahnya. Sesampainya di Banjarnegara, Gildas ini melaporkan akan kehilangan ayahnya ke Polres setempat pada tanggal 27 Maret 2023. Dan atas laporannya lah, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Banjarnegara ini melakukan pencarian terhadap Parianto dan mendatangi rumah Mbah Slamet tentunya. Tetapi sesampainya di sana, Mbah Slamet ternyata nggak ada di rumah, dan menurut pengakuan istrinya, Mbah Slamet ini udah beberapa bulan tidak kembali ke rumah. Setelah melakukan penyisiran, akhirnya pada tanggal 1 April 2023, polisi berhasil menemukan jasad Parianto yang telah dikuburkan oleh Mbah Slamet di jalan setapak menuju hutan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Pihak kepolisian berhasil menangkap Mbah Slamet pada tanggal 2 April di jam 4 dini hari. Setelah tertangkap, polisi ini melakukan interogasi terhadap pelaku, dan hasilnya setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi ini berhasil menemukan korban-korban Mbah Slamet lainnya yang dibunuh dengan cara yang hampir sama, yaitu para korban ini diberi minum yang dicampur dengan potas atau potasium sianida, Pak. Yang kemudian minuman itu yang membuat para korban tak sadarkan diri. Tersebut dilakukan Mbah Slamet lantaran dia ini kesel gitu karena kerap kali ditagih uang hasil penggandaannya oleh para korban secara terus-menerus. Dan ada kemungkinan juga dia ini takut penipuannya tersebut dilaporkan ke kepolisian oleh para korbannya. Jadi dari situlah timbul kekejaman Mbah Slamet untuk membunuh para korbannya, alih-alih menyembunyikan penipuan yang berkedok dukun penggandaan uang. Oke, balik lagi ke Parianto gitu, korban yang menjadi pintu terungkapnya kasus pembunuhan Mbah Slamet ini. Setelah diinterogasi, Mbah Slamet mengaku dia udah menerima uang sebesar 70 juta dari Parianto yang diberikan secara berangsur mulai dari 20 juta, 10 juta, dan sampailah ke 70 juta. Menurut pengakuan Mbah Slamet saat diinterogasi, Pak. Dan dia juga ini mengaku saat diinterogasi ada 5 korban lainnya yang dikubur di lokasi yang sama saat Parianto ini ditemukan. Tapi yang mengejutkan adalah setelah dilakukan penggalian, 12 korban telah ditemukan. Nah, yang dimana hari pertama pencarian ini menemukan 1 jasad, dan di hari kedua 9 jasad, dan di hari ketiga 2 jasad. Jadi total keseluruhan ditemukan 12 korban. Nah, yang mencekamnya lagi ada 1 liang gitu yang diisi 2 jasad, Pak. Untuk mengidentifikasi identitas para korban, Polda Jateng ini membuka posko pengaduan orang hilang dan antemortem. Berkat pengaduan dan pencocokan DNA atau data antemortem para korban lain Mbah Slamet selain Parianto yang telah lama meninggal, walaupun ya tersisa kerangka aja, serta pakaian yang dikenakan terakhir korban, polisi ini berhasil mengidentifikasi identitas korban, bahkan beberapa sudah dipulangkan ke pihak keluarganya. Dan inilah 9 dari 12 korban Mbah Slamet yang berhasil diidentifikasi. Teresa Dewi berusia 47 tahun dan Okta Ali Abrianto yang berusia 43 tahun merupakan anak dan ibu warga Perum Tanjung Harapan, Desa Banjarnegara, Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keduanya ini menjadi korban pembunuhan Mbah Slamet Tohari lantaran tergiur dengan tipu-tipu penggandaan uang. Kepolisian ini mendeteksi identitas korban berdasarkan DNA, gigi, hingga sidik jari gitu, Pak.
Nah, lalu hal apa nih yang melatar belakangi Teresia Dewi dan Okta Ali sampai terjerumus ke penipuan yang berkedok penggandaan uang? Dan diketahui inilah kisah perjalanan keduanya sebelum meninggal. Teresia merupakan seorang kontraktor dan beliau ini sempat mengalami masalah keuangan gitu. Dan bisa aja gitu hal tersebut menjadi pemicu Teresia tergiur dengan iming-iming Mbak Slamet. Menurut cerita dari kakak Teresia yang bernama Yusuf Edi Gunawan, sebelum hilang keduanya ini sempat memiliki uang hingga 360 juta serta mobil merek Honda Mobilio. Hal itu berdasarkan cerita dari Vina, istri Okta Ali itu, pada Yusuf kala itu. Uang yang didapat itu kemudian dibelikan sebuah mobil dengan harga 75 juta dan keesokan harinya mereka pergi. Awalnya Teresia dan Okta Ali ini pamit kepada keluarganya hendak pergi ke Salatiga untuk bekerja. Saat pergi ke Salatiga, Teresia juga ini mengajak anak keduanya yakni Claudi. Ketiganya pun menginap di hotel. Nah, setibanya di Salatiga, Teresia dan Okta berpamitan ke Claudi itu hendak ke Banjarnegara untuk mengambil dana, Pak. Hingga pada akhirnya seminggu kemudian Pak Yusuf ini dapat telepon gitu dari si Vina, istri dari si Okta Ali ini, dan ngasih kabar gitu kalau suami dan ibu mertuanya udah seminggu nggak pulang. Kala itu Pak Yusuf nyaranin gitu buat nunggu 1 minggu. Kalau 1 minggu ke depan masih nggak pulang, Claudi dan Vina pulang ke Magelang. Ternyata gitu Pak, sampai pada akhirnya korban Teresia dan Okta Ali sejak saat itu benar-benar hilang kontak dengan keluarga. Berbagai upaya ya udah dilakukan oleh pihak keluarga korban tapi nggak membuahkan hasil. Dan akhirnya hampir 2 tahun melakukan pencarian, keluarga korban ini mendapatkan titik terang ketika kasus pembunuhan Mbak Slamet Tohari ini terungkap. Disitulah keluarga bisa menemukan Teresia dan Okta Ali yang udah nggak bernyawa dan menjadi korban dari kekejaman dukun Slamet Tohari. Korban keempat dan kelima adalah Suheri dan Riani, warga dari Lampung yang merupakan sosok suami istri. Rani Dwi Wulandari harus terima kenyataan yang menyedihkan karena kedua orang tuanya yang hilang sejak tahun 2021 ternyata telah meninggal dan menjadi korban dari kekejaman Mbak Slamet. Nah, pada awalnya Suheri dan Riani kali itu ya berpamit ke keluarganya pergi ke Jawa untuk mengerjakan proyek pembangunan rumah di Tulungagung, Jawa Timur. Dan selama ayah dan ibunya berada di perantauan, Rani juga nggak putus komunikasi gitu. Baik itu video call ataupun telepon. Rani ya saat telepon dengan ayah dan ibunya kerap kali mengungkapkan kerinduannya dan menanyakan kapan keduanya akan pulang ke kampung. Tapi sang ayah ya kala itu mengungkapkan nanti sebentar lagi gitu, beberapa hari lagi. Terus seperti itu. Rani yang makin rindu dengan kedua orang tuanya, tapi dia harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia harus kehilangan komunikasi karena sejak September 2021, Rani ini mencoba menghubungi kedua orang tuanya, namun ya keduanya sama sekali tidak aktif gitu. Gak cuma itu, Rani juga sempat minta tolong teman-teman dan saudara-saudaranya juga untuk mencari kabar kedua orang tuanya. Tapi sayangnya hasilnya nihil gitu, dan sejak saat itu Rani ya nggak tahu di mana keberadaan kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya setelah menunggu selama kurang lebih ya 2 tahun gitu, Rani dan keluarganya ini menemukan titik terang yang bermula dari si Rani menerima kiriman video TikTok gitu dari temannya yang gimana konten itu berisi informasi soal kasus pembunuhan berantai Mbak Slamet. Nah, di video itu juga menampilkan rumah Mbak Slamet yang berada di Desa Balun Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Rani yang lihat video konten itu ngerasa kayak gak asing gitu dengan rumah si Mbak Slamet. Dan ternyata Rani pernah melihat lokasi tersebut saat video call dengan orang tuanya. Terus Rani melakukan penelusuran nih, sampai pada akhirnya dia menemukan fakta bahwasanya ayah dan ibunya telah meninggal dan menjadi korban kekejaman dari Mbak Slamet, dukun pengganda uang dari Banjarnegara. Korban ke-6 dan ke-7 ya adalah Irsat yang berusia 43 tahun dan Wahyu Triningsih yang berusia 40 tahun. Nah, korban ini merupakan pasangan suami istri yang juga berasal dari Lampung, tepatnya warga Pesawaran. Di lingkungan masyarakat, mereka yang berdua ini dikenal sebagai pengusaha pengrajin tapis.
Nah, kain tapis sendiri adalah kain jenis tenun yang berbentuk seperti kain sarung dan biasanya dipakai oleh kaum wanita suku Lampung. Menurut pengakuan salah seorang warga tetangga Irsad dan Wahyu Triningsih, beliau ini bercerita gitu, Irsad ini dikenal sebagai pengrajin terkenal di desa Tanjung Rejo, juga Kabupaten Pesawaran. Karena Irsad selain membuat kain tapis, dia juga merupakan pengrajin peci bordir dendi gitu. Nah, menurut pengakuan salah satu seorang warga, Irsad juga pernah gitu membuat dan memberikan peci tapis buatannya kepada masyarakat sekitar. Irsad ini juga dikenal sebagai pengusaha tekun dalam merintis usahanya. Dan bahkan berkat ketekunannya tersebut, dia ini memiliki usaha sendiri gitu di rumahnya, yaitu membuka kursus dan pelatihan membuat tapis. Dan Irsad juga memiliki beberapa pekerja yang membantu usahanya tersebut. Sebelum kepergiannya, Irsad juga sempat membangun sebuah bangunan yang rencananya akan dijadikan rumah produksi untuk tapis. Tapi bangunan tersebut tidak terselesaikan karena pembangunan dihentikan pada 2021. Jenazah Irsad dan istrinya Wahyu Triningsih datang di rumahnya pada Sabtu 8 April 2023 pukul 3 dan didampingi oleh anaknya Alda Cahya, anak korban beserta pihak keluarga. Kedatangannya disambut keluarga besar dan warga sekitar. Terus keduanya juga dimakamkan pada pukul 8 di TPU Dusun Simbaretno, Desa Tanjung Rejo. Nah, usut punya usut, si pasangan suami istri Irsad dan Wahyu Triningsih ini adalah sahabat dekat dari Suheri dan Riani. Hal itu yang diungkap oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo. Beliau ini menjelaskan gitu kalau keduanya memang saling kenal dan kedua pasutri itu sama-sama melakukan keberangkatan ke lokasi Mbah Slamet. Korban selanjutnya adalah Mulyadi Pratama yang berusia 46 tahun. Mulyadi merupakan warga Palembang, Sumatera Selatan dan diketahui Mulyadi hilang setelah mengunjungi rumah Mbah Slamet pada Oktober 2021. Dan sebelum dinyatakan hilang, Mulyadi ini sempat kirim Sherlock kepada adiknya. Pihak keluarga pun sempat mencari keberadaannya bahkan sampai menemui Mbah Slamet. Tapi hasilnya nihil. Jasadnya ini diserahkan kepada keluarga pada Selasa 11 April 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan kemudian dibawa pulang ke Palembang untuk dimakamkan. Korban yang berhasil diidentifikasi selanjutnya adalah Kuat Santosa Sleman. Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan gitu, pemeriksaan DNA dilakukan beserta bukti pembanding dan kemudian diketahui gitu identitas korban. Pemeriksaan DNA dilanjutkan dengan barang bukti pembanding dari keluarga dengan profil DNA dari 4 sampel tulang yang belum teridentifikasi. Maka dapat dibuktikan secara genetik bahwa tulang iga Mr. X lubang 6B teridentifikasi sebagai Kuat Santosa, ayah biologis dari Nurul Wasiati Fadilah asal dari Jogja. Setelah berhasil diidentifikasi, korban kemudian dibawa keluarganya ke Sleman dan langsung dimakamkan. Salah satu tokoh masyarakat di Wedo Martani dan menurut keterangan Sukirno keluarga Jari Kuat ini sudah beberapa tahun pergi dari rumah dan tidak bisa dihubungi oleh keluarganya. Mungkin 2018 menurut Sukirno. Dan saat itu Kuat pergi bersama tetangganya yang sama-sama berasal dari Malang Rejo. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh, keduanya ini sama-sama ke Banjarnegara untuk menemui Mbah Slamet. Dan sekarang Kuat ditemukan sudah tak bernyawa dan menjadi salah satu korban kekejaman Mbah Slamet. Ini 9 dari 12 korban pembunuhan Mbah Slamet udah teridentifikasi dan dikembalikan ke keluarganya. Jadi sekarang tersisa 3 jenazah yang masih belum teridentifikasi dan korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Balun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Terus gimana sih hasil putusan hukum Mbah Slamet dan para tersangka lain? Atas perbuatan kejian tersebut, Mbah Slamet terancam hukuman mati. Tapi ada hal yang membuat pihak kepolisian bingung nih, karena setelah terbukti melakukan pembunuhan terhadap 12 korbannya, Mbah Slamet ini mengaku gitu masih terdapat 16 korban lagi yang masih belum ditemukan dan mengaku
melakukan pembunuhannya itu sejak tahun 2011, bukan tahun 2020, seperti pengakuannya di awal. Nah, atas pengakuannya itu, pihak kepolisian dan membawa Mbah Slamet untuk menunjukkan titik di mana para korban lainnya yang dia bilang masih 16 orang itu. Sampai-sampai pihak kepolisian ini menggunakan bego gitu untuk menggali dan terus menggali. Sekian banyak lubang yang digali, bahkan sampai berbentuk kolam, namun yang gak ada tanda-tanda korban yang dapat ditemukan. Pengakuan Mbah Slamet itu sebenarnya cukup aneh gitu bagi pihak kepolisian, bahkan publik. Karena pada umumnya para penjahat berusaha mengecilkan kejahatannya, kalau bisa ya bahkan tidak mengaku sama sekali. Tapi yang dilakukan Mbah Slamet ini malah sebaliknya. Apakah hal yang dilakukan Mbah Slamet hanyalah sebagai taktik untuk mengelabui kepolisian? Ya nggak ada yang tahu kebenarannya. Yang pada nyatanya nggak ada korban tambahan setelah ditemukan 12 korban itu, Pak. Nah, seperti yang di awal gue bilang gitu, kalau kasus Dukun Slamet ini dia tidak beraksi sendiri. Dia juga dibantu oleh rekannya yang bernama Budi Santoso. Peran si Budi ini adalah sebagai perantara atau yang mempromosikan si Mbah Slamet, sekaligus meyakinkan gitu kepada para korban atas tipu-tipu penggandaan uang yang dilakukan Mbah Slamet. Nah, dalam setiap aksinya, kalau berhasil, si Budi Santoso akan mendapatkan imbalan dari si Mbah Slamet berupa uang. Dan tentu aja perbuatan Budi Santoso ini dinyatakan telah melanggar pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Banjarnegara menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Vonis terhadap Budi Santoso ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut hukuman 3 tahun 4 bulan penjara terdakwa Budi Santoso. Nah, tapi ada orang lain nih yang terlibat dalam kasus ini dan jadi perantara dari korban 2 pasutri asal Lampung, yaitu Suheri Riani dan Irsad Wahyu Triningsih. Sugijo diamankan aparat saat berada di rumahnya di daerah Mataram Jaya, Bandar Mataram, Lampung Tengah pada hari Selasa 11 April 2023 dini hari. Setelah ditangkap dan dilakukan interogasi terhadap Sugijo, dapat diambil kesimpulan bahwa dia ini memiliki peran yang signifikan antara para korban asal Pesawaran Lampung dengan Mbah Slamet di Banjarnegara. Sugijo adalah orang yang mengenalkan dan mengantarkan 2 pasutri ini yang menjadi korban Mbah Slamet menggunakan mobil. Nah terus kok bisa gitu Sugijo yang berasal dari Lampung bisa mengenal Mbah Slamet yang berada di Banjarnegara? Apakah menggunakan media sosial seperti Facebook atau yang lain? Jadi Sugijo ini mengaku kalau dia mengenal Mbah Slamet melalui temannya yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Dan sejauh ini dia juga sudah mengantar 6 orang ke Mbah Slamet. Nah, untuk ditindaklanjuti, Polres Pasawaran mengantar Ponija atau Sugijo ini ke Polres Banjarnegara untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Nah, itulah cerita kasus serial killer Mbah Slamet, dan konten ini bukan untuk meniru perbuatan dukun tipu-tipu tersebut, tapi mari kita ambil hikmah dan pelajarannya. Bahwa di zaman sekarang ini jangan mudah percaya gitu dengan hal-hal yang berbau instan, apalagi penggandaan uang. Karena ya udah banyak kejadian dan memakan korban. Itu semua hanyalah tipu-tipu belaka dan mustahil dilakukan gitu. Ya karena nyatanya hal itu tidak bisa dibuktikan bahwa menggandakan uang secara gaib dapat dilakukan. Dan hanyalah kerja keraslah yang bisa mengubah nasib seseorang. Disertai ikhtiar dan berusaha. Bukan pula menggantungkan nasib atau kekayaan kepada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dukun atau orang pintar gitu. Sekian dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan itulah yang bisa gue ceritain dari kasus Dukun Slamet yang gue rangkum dari berbagai sumber. Dan gue juga minta maaf gitu apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Dan kalian juga boleh diskusiin di kolom komentar apabila ada mungkin tambahan dari kalian atau kekurangan dari gue yang emang kalian tahu nih tentang detail kasus ini. Kalian juga boleh banget nih request kasus selanjutnya yang akan dibahas. Oke, see you next time and see you next video.